Selamat malam pemirsa, sidang dengan terdakwa ex-sekretaris FPI, pentolan FPI, Munarman terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi yang kemarin mengejutkan adalah saksi yang dihadirkan dalam proses peradilan. Ada nama Ketua Umum Jokowi Mania yang juga Komisaris BUMN Immanuel Ebenezer yang datang sebagai saksi yang meringankan. Ia tidak percaya sama sekali bahwa Munarman ini terlibat dalam tindakan terorisme, kemudian pembayatan di Medan, Jakarta, dan juga di Aceh. Ya, usai memberikan keterangan tersebut, Ketua Joman ini, Bang Immanuel Ebenezer, langsung banjir hujatan dari relawan Jokowi. Mengapa kemudian berubah haluan bahasanya ya, kemudian membela Munarman pada saat di persidangan. Nanti kita tanya juga apa alasan sebenarnya dan juga bagaimanakah responnya terhadap banyaknya berbagai hujatan yang datang kepadanya. Kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Ya, kalau gitu kita akan bahas juga mengenai, kalau kita tahu kemarin ada kasus terorisme yang menjerat Munarman, sidang yang juga kemudian sudah berlanjut. Kita akan hadirkan beberapa cuplikan sidang yang kemarin sempat dijalani oleh Munarman. Kalau kita lihat pemirsa, ini kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan Munarman ini sempat curhat juga di situ ya, dituding komunis, bahkan sekarang teroris. Anda ingat kasus yang menjerat Munarman ini? Karena dalam surat dakwaan tercantum Munarman dianggap terlibat dalam proses pembayatan di Makassar, kemudian di Jakarta juga, dan juga di Medan. Munarman ditangkap pada bulan April tahun 2021, ini waktu proses hukum yang dijalani Munarman, dan saat ini statusnya sudah menjadi terdakwa, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia menggegerkan kemarin ya, Maria, ketika seorang Immanuel Ebenezer, relawan dari Presiden Joko Widodo yang membela Munarman. Ia mengaku bahwa sahabat lama, kenal baik dengan sosok Munarman dan tidak percaya kalau Munarman terlibat terorisme karena ia yakin Munarman ini tegak lurus sama NKRI katanya. Iya, itu yang disampaikan ya. Kemudian hal ini juga mengundang banyak pihak yang tadinya sekubu gitu ya, bersama dengan Immanuel Ebenezer atau relawan Jokowi ini kemudian murka begitu ya. Mengapa kemudian Anda kenapa kamu begitu? Alasannya berubah apa haluan? gitu ya? Kita dengarkan terlebih dahulu. Hei Noel, Pak Jokowi itu bukan teroris Noel. Dan Munarman teroris itu juga bukan fitnah. Aparat itu sudah punya data-datanya. Dan banyak saksi yang juga memberatkan dia di sidang karena kehadiran dia di Makassar waktu bayat di tahun 2015. Orang-orang seperti Immanuel Ebenezer inilah yang tanpa sadar menjadi alat untuk kelompok garis keras dengan mudahnya menyebarkan paham radikalnya. Karena selalu dibela serusak apapun mereka. Ya, itu tadi bagaimanakah kemudian banyaknya hujatan yang tertuju kepada seorang Immanuel Ebenezer. Kita akan bahas mengenai hal ini, apa juga alasannya, kita akan tanya langsung. Tapi sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu beberapa narasumber yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Sudah ada Bang Abdul Hoir, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Ada juga Bang Fadlizon, anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum, Wakil Rakyat. Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Islam Moderat. Sehat Mas? Siap. Wah, kita bisa cek audio juga Mas. Tes suaranya dulu. Audionya bisa cek mic-nya sekalian Mas. Oke. Mantap. Sehat Mas ya? Mantap, siap. Kemudian Bang Henry Yoso Diningrat, praktisi hukum. Assalamualaikum, selamat malam Bang Henry. Sehat Bang? Wah. Oke, ini yang sudah tanpa hadir. kata loh ya, tanpa kata tapi memberikan genggaman tangan, berarti kan semangatnya luar biasa. Nah, ini menjadi perbincangan kemarin. Kita sapa terlebih dahulu Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Andrew, Maria, dan juga kawan-kawan yang ada di studio Tujuan, Bang Fadli. Ya, Bang Noel, kalau begitu langsung saja. Banyak yang menanyakan kenapa kemudian berubah haluan mendukung secara keras Bang Munarman ini, bahwa tidak percaya kalau dirinya ada teroris, tegak lurus dengan NKRI. Alasannya apa? Pertama, alasan saya soal kemanusiaan. Dan yang kedua adalah karena kita lihat bahwa tahun 2000 saya kenal Munarman ini sama-sama kita waktu itu di LBH. Kebetulan dia di LBHI, saya di LBH Nusantara, LBHN. Tahun berapa, kalau nggak salah saya tahun 2001 atau 2002 saya ditangkap. Kemudian Munarman yang mengadvokasi saya.
Dan beberapa data yang lain bahwa yang saya lihat bahwa Munarman ini mantan staf ahli Kejagung. Dan ketiga, Munarman ini juga salah satu konsultan kalau nggak salah di Freeport atau di mana, tidak salah ya. Nah, dengan data-data yang saya miliki itu, ya nggak mungkin saya meyakinkan bahwa Munarman teroris. Itu harus ditimbangkan. Nah, saya sebagai warga negara punya hak secara konstitusi, dan itu dilindungi secara konstitusi juga, memberi sebuah kesaksian. Nah, ketika saya memberikan kesaksian palsu, itu juga punya dampak pidana. Tapi sekali lagi, ini orkestrasi liar ini, yang mainkan kan Denny Siregar. Denny Siregar, woi, hati-hati, ingat, perpecahan ini, narasi perpecahan ini, Anda akan bertanggung jawab. Kita tidak akan membiarkan model-model kayak Denny Siregar begini. Ini aktivis media sosial yang hanya ideologinya, ideologi konten, mana ngerti tentang Pancasila, mana ngerti soal kebangsaan. Orang-orang ingat, Suriah, Libya, kemudian Tunisia, itu hancur kenapa? Gerakan aktivis media sosial. Karena ideologinya tidak ada ideologi kebangsaan. Ideologinya adalah ideologi konten, tidak lebih dari itu. Jadi sekali lagi, hari ini kita tidak mau lagi perpecahan itu, perpecahan yang hari ini di tengah masyarakat, itu kita rawat atau kita warisi. Ini bahaya buat Bang Noel. Kita lihat Denny Siregar sampai detik ini saya lihat nggak berubahnya seorang yang selalu menarasikan atau merawat perpecahan itu. Ini bahaya buat bangsa ini. Bang Immanuel, secara pribadi, Bang Immanuel, mohon maaf, secara pribadi Bang Immanuel, dari mulai Munarman ditangkap Densus 88 April 2021, kemudian menjalani proses persidangan. Di sana ada saksi ahli forensik yang menyatakan ada kata pembayatan, ada kata khilafah. Apakah Anda menganggap masih bahwa semua proses persidangan itu mengada-ngada, tidak benar sama sekali itu dituduhkan kepada Munarman? Gini, persoalan materi hukumnya saya tidak mau ikut-ikutan. Itu biarkan petugas Densus dan penegak hukum lainnya. Karena saya bukan saksi ahli atau apa. Saya hanya saksi yang melihat dan mendengarkan dan merasakan. Jadi bukan saksi ahli. Dan saya juga saksi meringankan, bukan saksi yang membebaskan. Ini kadang-kadang orang salah soal framing ini. Saya Immanuel Ebenezer, kemudian saya pendukung Jokowi, di stigma sebagai teroris. Ini stigma keji. Tapi ingat, saya sih selalu memaafkan kawan-kawan saya itu semua. Tapi tetap proses hukum harus berjalan untuk mereka yang hari ini saya. Tapi menurut... Saya tidak akan pernah membiarkan... Kenapa? Ya, tapi menurut pandangan pribadi Anda, apakah kasus hukum yang menjerat Munarman ini mengada-ngada, begitu maksudnya, Bang? Gini, soal mengada-ngada atau tidak, itu kan persoalan... Tadi saya sampaikan, kita menghormati apa yang sudah dilakukan Densus 88. Kita hormati apa yang sudah terjadi di persidangan. Saya tidak mau masuk domain itu. Karena kita lihat Kapolri kita sekarang ini Pak Sigit, kemudian Pak Panglima. Hari ini beliau dua tokoh ini, dua institusi negara besar ini, institusi negara ini, sedang lagi coba merajut perpecahan ini. Mereka coba bagaimana bangsa ini jangan sampai hancur karena kebencian-kebencian yang nggak karuan ini. Ini jangan sampailah kelompok aktivis medsos ini merusak tatanan yang sudah kita bangun. Demokrasi ini tidak bisa lagi didasarkan oleh stigma. Demokrasi ini tidak boleh lagi dijalankan dengan praduga-praduga yang nggak karuan. Nggak akan akhirnya gimana? Presidennya bekerja. Kita di sini masih merawat konflik, masih merawat perpecahan, masih merawat kebencian. Ini kan tidak baik. Bang Immanuel, tapi kan resikonya besar, Bang Immanuel. Bang Immanuel, Anda sekarang kan menjabat sebagai komisaris di salah satu BUMN. Ada yang menyatakan, ada yang melaporkan Anda bahkan ke Pak Erick Thohir untuk segera dicopot. Anda siap dengan resiko-resiko tersebut? Hilang jabatan. Ini saya klarifikasi, saya bukan komisaris, saya komisaris utama. Pertama ditanya bersih atau tidak, saya nggak ada urusan dengan jabatan saya sekarang. Soal saya tanpa jadi komisaris pun saya sudah biasa hidup.
hidup saya, nggak usah jadi komisaris. Kalau mereka mau ngambil komisaris saya, ambil aja, nggak ngaruh. Kita Bang ini Noel. aktivis, kita punya komitmen kebangsaan, jangan diragukan komitmen kebangsaan saya. Kalau cuma jabatan ambil aja lah tuh, nggak ada urusan. Jadi tetap dengan pembelaan sebelumnya ya Bang. Jadi artinya segala bukti yang dihadirkan di persidangan menurut Anda tidak sejalan dengan pendapat Anda? Begini sekali lagi, bahwa Munarman, ini kasihan kawan-kawan FPI atau kawan-kawan yang berseberangan dengan Jokowi, dianggap mereka orang yang susah diajak dialog. Itu apa, ini yang salah. Itu yang salah apa, bahasanya itu kesimpulan yang salah. Karena ketika diskusi dengan Munarman, banyak hal yang diceritain. Tidak seperti apa yang di framing hari ini. Mereka berkali-kali menyurati presiden, berkali-kali mereka mau dialog. Mereka juga mencintai bangsa ini. Ada beberapa kesepakatan yang tidak diketahui publik, itu tidak sampai ke presiden. Kenapa? Saya meyakini para calon-calon yang masih merawat perpecahan ini, mereka yang bertanggung jawab. Karena mereka tidak mau bangsa ini damai. Atau kita lihat kan kawan-kawan yang beda pandangan dengan Jokowi, langsung dianggap padrun. Orang yang pendukung Jokowi dibilang cebong. Ini kan bahaya. Ini ada yang mainin narasi ini. Ini orang-orang keji. Orang ini tidak layak dan tidak pantas di republik ini. Dan tidak pantas juga di alam demokrasi yang kita sepakati ini. Bang Immanuel, tapi kan seperti ini. Meskipun Anda tidak percaya bahwa Munarman tidak bersalah, tapi kapasitas Anda dalam saksi meringankan ini sebatas apa? Kalau berbicara Munarman tidak bersalah tanpa bukti kan percuma, Bang Immanuel. Saya sampaikan, bukti itu buktinya gini. Kalau Apa saya saja, Bang, saksi yang buktinya, tidak Bang? kompeten atau saksi yang tidak kredibel, itu jaksa punya hak untuk menolak. Kedua, hakim punya hak juga untuk menolak. Ya, bukti yang paling menguatkan pada saat disampaikan itu apa Bang? Banyak tentang profiling Salah satunya? Munarman lah. Saat beliau jadi direktur LBH, kemudian dia stafnya Kejagung, kemudian dia juga banyak komunikasi dengan beberapa pejabat, bahkan ada beberapa pejabat yang komunikasi dengan Munarman langsung, itu ada di kabinet Jokowi. Kalau seandainya Munarman teroris, presidennya saya yakin bukan Jokowi hari ini. Karena kenapa? 212 tahun 2016, Jokowi hadir di acara 212. Nah, kalau Munarman sebagai teroris yang dituduhkan hari ini, saya yakin sekali Munarman sangat punya peluang untuk menyakiti presiden yang saya dukung dan saya cintai ini. Baik, Bang Immanuel. Ini Prof. Henry sepertinya ingin langsung menanggapi. Bang Henry Yosodiningrat bisa langsung ditanggapi. Apakah Anda juga percaya seperti itu, Bang Henry, apa yang dikatakan oleh Immanuel ini? Katanya praduganya mengada-ngada, ada framing di sini kalau secara hukum bagaimana Bang Henry? Saya pikir Anda kurang referensi, bahkan sama sekali tidak mempunyai referensi tentang apa itu FPI dan apa peranan Munarman di FPI. Ya. Ini ada catatan kecil saya aja. FPI itu mereka melakukan baiat untuk bergabung atau bahkan ikut jihad sama dengan ISIS, itu satu. Kemudian Anda pernah tahu apa itu dimaksud dengan teror? Yang mereka lakukan selama ini adalah tindakan teror. Bang, bentuk abang terornya jangan macam-macam. ngajak Nanti dulu. Bang Henry, abang Ya, nanti ngajak dulu soal dong. itu ke saya. Oke, kita berikan kesempatan dulu Bang Henry untuk menjelaskan Bang Eben. Terima kasih. Silakan Bang Henry. FPI selama ini di mana Munarman selaku sekjen memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan politik pragmatis dan mereka dengan tujuan untuk memecah belah persatuan NKRI sama seperti yang dilakukan oleh ISIS di mana-mana. Itu buktinya jelas Bang Henry. Jelas, saya ngomong berdasarkan fakta dan itulah yang menjadi bahan dari jaksa untuk mendakwa Munarman. Jadi kalau tiba-tiba muncul Anda mengatakan bahwa dia bukan teroris dan sebagainya, itu dasarnya apa? Artinya kalau perlu besok saya kirim ini ke Anda baca ini. Itu aja secara ringkas sementara itu dulu dari saya.
Oke, Mas Islah. Pak Hendro, Mas. Sebentar, sampean itu Bang Nul, kan supaya sekalian ini Bang. Baik, terima kasih. Jadi begini ya, saya ingin membuat satu genealogi sebenarnya. Langsung ke poinnya Mas Islah ya, mohon izin. Kenapa Mas? Langsung ke poinnya Mas ya. Ya, kalau menurut saya satu, Noel mungkin tidak banyak mengerti tentang bagaimana metodologi terorisme itu bekerja. Sebenarnya dia ini korban. Dia korban dari yang konon katanya perkawanan kalau menurut saya. Karena memang seorang yang bekerja untuk jaringan teroris itu bekerja di banyak kaki. Ini sudah terbukti secara genealogis selama bertahun-tahun memang seperti itu. Dia itu bisa tampil menjadi orang yang baik di satu sisi, kemudian dia tampil menjadi orang yang lain lagi di satu sisi, tapi saya tidak menyebut ini kepribadian ganda, tapi ini memang sebuah metodologi. Kalau saya boleh kasih tahu ke Bang Noel, mungkin kita belum kenal, tapi saya akan kasih tahu, Bang Noel kan di dalam persidangan kesaksiannya dia mengatakan saya sudah berkawan sejak tahun 2000 kurang lebih lah, bertahun-tahun. Padahal mungkin dia tidak tahu, pada saat yang sama dia berkawan dengan Fauzan Al-Ansori, pada saat yang sama. Kemudian mungkin Noel tidak tahu ketika Munarman berada di LBH, dia juga aktif di dalam Majelis Mujahidin Indonesia yang sudah terlarang, ini organisasi teror. Dan metodologi seperti ini memang sudah terjadi di banyak belahan negara. Hasan Turabi itu PhD-nya dari Sorbonne. Orang Sudan mengenalnya dia tokoh sufi yang moderat. Tapi di lain sisi dia menyembunyikan Osama bin Laden selama hampir 5 tahun. Dan kita tahu Abu Musab Al-Barnawi, setiap harinya dia hedonis. Orang Nigeria menyebutnya dia kolektor Mercedes-Benz. Tapi di sisi lain dia menjadi satu pimpinan organisasi teror paling brutal di Afrika Barat yang bernama Boko Haram. Artinya hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita ketahui kalau kemudian atas nama perkawanan dia membela. Dan ini begini loh, kalau mungkin Bang Noel ini bukan relawan Jokowi, saya nggak mau peduli dia itu mau bersaksi untuk meringankan Munarman. Karena kalau kita melihat Pak Jokowi sendiri apa yang dilakukan oleh Noel ini sebenarnya adalah oppositum intentionis. Pak Jokowi itu melahirkan 2 produk magnum opus selama dalam masa pemerintahannya. Dia melahirkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 dan Perpres Nomor 7 tahun 2021. Ini masterpiece. Negara lain tidak punya undang-undang ini, di mana Densus diberi amanah untuk melaksanakan undang-undang ini pada sebatas mens rea. Densus sudah bisa melakukan penangkapan. Dengan kata lain, Mas Islah ingin mengatakan Bang Noel ini dikelabui oleh Munarman. Dikelabui puluhan oleh tahun. Munarman. Sesaat lagi dijawab oleh Bang Noel. Hanya di catatan demokrasi pemirsa. Oke, sebelum kita minta tanggapan dari seorang Emmanuel Ebenezer sudah terhubung. Oke, Bang Noel. Yuk. Oke Bang, tadi banyak sekali tuduhan dari Bang Henry, katanya dianggap tidak memahami konteks. Kemudian juga dari Bang Islah, katanya jangan-jangan nih dikelabui oleh atas nama pertemanan. Responnya? Nah, beginilah. Ternyata kita masih mewarisi perilaku Orde Baru yang mudah sekali menstigmatisasi siapapun yang beda pandangan. Artinya kita ini punya pengalaman politik kayak Bang Hendro ini kan senior yang luar biasa ya. Saya hormatin beliau nih sebetulnya nih. Tapi kali ini coba saya beda pandangan. Tapi saya tidak menstigma beliau seorang yang fasis atau Orde Baru, gitu. Karena saya harus konsisten di situ. Begini, Mas Yos, ya nggak mungkin juga lah saya yang berpuluh-puluh tahun dari 98 kita ini ngelawan otoritarianisme, kemudian kediktatoran. Kemudian kita harus melanggengkan juga 98 itu salah satu gerakan besar di Republik ini yang memutus mata rantai kebencian. Kalau seandainya kita masih menenteng dan mewariskan kebencian, udah berapa banyak di Sudirman itu orang harus digantung. Dan itu kita tidak lakukan. Selama 98 sampai periode kemari itu ada B.J. Habibie, kemudian ada Gus Dur, ada Mega, kemudian ada SBY, dan sekarang Jokowi. Tidak ada yang namanya stigmatisasi itu. Nah sekarang tren stigma itu nongol lagi. Gitu loh. Kita punya tanggung jawab moral dong. Untuk bagaimana menenteng bangsa besar ini pada narasi-narasi yang berbasis konsolidasi. Rekonsiliasi. Kalau begini terus kapan bangsa ini
bisa menemukan atau bisa menikmati bangsanya sendiri. Ini akhirnya kita mundur, terus menjadi bangsa mundur, terus. Mas, sorry saya potong. Kita jangan berbicara kebencian kemudian dihubungkan dengan penegakan hukum. Kalau kita berbicara gakum, law enforcement, jangan kemudian ketika kita itu menegakkan hukum, kemudian itu dibilang kebencian. Tidak ada seperti itu. Densus melakukan penangkapan terhadap Munarman karena melengkapi alat bukti. Mas Yos yang baik hati. Bukan Mas Yos, saya islah Mas. Melanggar konstitusi atau tidak? Bukan Mas Yos, saya islah. Mas Israwi, Mas, apa yang saya lakukan salah atau tidak Kang Mas? Saya tanya. Mas, ya saya bilang ya dari awal ya. Kalau Anda salah atau tidak? Kalau Anda ini bukan seorang relawan Jokowi yang kemudian diberi, yang kemudian mempunyai jabatan sebagai komisaris utama. Jawab dulu dong, biar fair. Begini loh. Anda nggak punya hak untuk membatasi rasa kemanusiaan saya. Anda nggak punya hak untuk membatasi pandangan politik saya. Anda berbicara kemanusiaan membela Munarman, sementara Anda tidak membagi kemanusiaan kepada korban-korban teror yang ada selama ini. Apakah Anda membagi itu? Mas, apa yang saya bilang adalah oppositum retentionis yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Mas, hari ini Pak Jokowi masih berbicara anti radikalisme. Mas, ada aktivis HAM di Indonesia ini namanya Yatim Hin. Dia itu membela seorang teroris waktu kasus bom BCA. Dia juga membela seorang pembunuh yang dia bela, dan sampai detik ini yang namanya Yatim Hin itu menjadi ikon. Mas, saya tidak mau mempersoalkan Anda membela siapa sebenarnya. Saya tidak mempersoalkan Anda membela siapa. Tapi ketika Anda seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa ini fitnah, bahwa ini semua adalah hoax dan segala macam, Anda pikir amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang dibikin oleh Jokowi untuk Densus ini adalah main-main. Seolah-olah Densus menangkap dia hanya berdasarkan fitnah. Gini. Ya sudah, buktikan saja kalau Munarman teroris. Problemnya apa sih? Saya hanya meringankan. Loh, tahu. Masa hak kemanusiaan saya Anda batasi. Emang dengan apa saya bersaksi meringankan, kemudian hukum itu berubah. Keputusan itu berubah. Enggak, saya tanya, Anda jangan melecehkan namanya pengadilan. Anda jangan melecehkan siapa juga yang melecehkan bukti-bukti pengadilan? Vonisnya aja belum memang. Atau kepolisian. Yang menjadi persoalan itu adalah karena Anda ketua relawan Jokowi dan hari ini menjadi relawan Ganjar. Saya melihatnya begini, jangan-jangan Anda membela Jokowi karena kekuasaannya, bukan karena idealismenya. Di mana? Kasih tahu saya korelasinya di mana? Mas, idealisme Pak Jokowi. Apa alasannya? Saya heran. Apa kaitannya dengan Jokowi saya sebagai relawan? Apa kaitannya sebagai relawan Ganjar? Kok apa kaitannya semua? Loh, tidak ada memang kaitannya. Tapi selama ini Pak Jokowi sangat bertekad untuk memerangi radikalisme, memerangi terorisme. Tapi begini loh, Pak Jokowi selama 2 periode ini menjadi lebih baik. Mas, Pak Jokowi selama 2 periode ini sibuk membangun barrier-barrier dan benteng dari radikalisme dan terorisme. Tapi tiba-tiba Anda yang mengaku sebagai relawan Jokowi, tapi Anda memilih berada di luar benteng untuk menyerbu benteng itu. Ini menurut saya masuk akal nggak? Ini dramatisir banget ini. Gimana? Tolong diulang. Mana yang diserbu? Anggapannya tidak sejalan dengan Anda meringankan Pak Jokowi, seorang Bang. Munarman yang ditangkap Densus karena amanah undang-undang yang dibuat oleh Jokowi. Meringankan karena rasa kemanusiaan, melanggar atau tidak? Kemanusiaan kepada korban-korban teror seperti Jolo. Atau tidak? Dijawab dong. Loh, kemanusiaan Anda hanya untuk seorang Munarman. Anda ini ngawur cara berpikirnya. Kenapa? Anda masih mewariskan kebencian itu. Kebencian dari mana? Tidak Anda ada masih kebencian di sini. mewariskan Ini murni kebencian penegakan yang hukum. tidak ada akhirnya. Kebencian dari mana? Saya nggak membenci siapapun kok. Karena Ini Anda sampaikan kok. Loh, apa kaitannya? Munarman itu ditangkap bukan karena dibenci. Saya ini punya hak secara konstitusi. Jangan dilanggar dong hak itu. Kedua, saya punya hak. Begini loh. Sebagai manusia, punya rasa kemanusiaan. Mas, Densus menangkap Munarman bukan karena dibenci, bukan karena dia berlawanan dengan pemerintah. Saya kasih tahu, ini ada datanya.
Yatim Han itu adalah pengacara yang membela teroris, bom BCA. Anda senang berkelana Baik, kemana-mana, mahasiswa, yang Bang Nul, pula Denny Siregar poinnya lah. repetisi ini Saya sudah punya tanggung diulang-ulang jawab poinnya, besar kita buat ke Bang bangsa Fadlizon ini. dulu. Baik, Iya, Atau Bang bangsa Noel. ini lebih baik. Bang Nul, Baik, Bang mahasiswa, Noel, kita tahan ditahan dulu. dulu. Boleh Bang Fadlizon kita minta tanggapannya mengenai posisi seorang Emmanuel Ebenezer, saksi yang meringankan Munarman. Ya, terima kasih. Saya pikir akan terus saja gitu ya. Nah, saya menghargai apa yang dilakukan oleh saudara Emmanuel Ebenezer karena bagaimanapun ya di pengadilan apalagi mengenal saudara Munarman, saya mengenal juga saudara Munarman puluhan tahun. Saya termasuk yang bersaksi bahwa dia bukan seorang teroris, tidak berbakat jadi seorang teroris dan juga tidak ada tindakan yang melawan hukum. Apa yang dituduhkan kepadanya itu peristiwa diskusi atau seminar yang kemudian katanya ada pembayatan tahun 2014 atau 2015. Ini juga menurut saya masih sesuatu yang debatable, harus dibuktikan di pengadilan. Dan menurut saya aneh time frame-nya itu, waktunya itu 6 tahun apa 7 tahun ya. Sementara selama itu saudara Munarman yang saya kenal baik juga banyak berhubungan dengan para pejabat, dengan tokoh. Tadi juga disebutkan oleh saudara Emmanuel, ketika 212 juga dekat, artinya berada di dalam satu panggung. Jadi setahu saya seorang Munarman itu adalah seorang intelek, seorang aktivis hak asasi manusia gitu ya. Ya tentu kalau soal gaya bicara atau gaya yang lain, setiap orang pasti punya gaya dan lain-lain ya. Jadi apa yang dituduhkan dengan terorisme ini menurut saya berlebihan lah ya. Dan saya sependapat ya kalau misalnya kita ini memang mau rekonsiliasi seharusnya hilangkanlah itu stigmatisasi, stereotyping, cap teroris gitu begitu mudah. Karena saya termasuk yang berpendapat di Indonesia itu boleh dibilang hampir tidak ada teroris gitu ya. Kalaupun ada kelompok kecil di masa lalu kita tidak pernah mendengar. Pasti ada yang salah gitu ya. Sejak Indonesia merdeka sampai 2001 apa 2002 ya, sejak war on terror itu tidak pernah ada orang bom bunuh diri. Saya sampaikan ini berulang-ulang. Ini baru-baru ini Rusia menyerang Ukraina, ya, nggak ada tuh kata teroris di situ. Apakah Putin disebut teroris? Dengan menggunakan senjata, merudal orang segala nggak ada. Begitu sebaliknya juga ya. Jadi perspektif tentang terorisme ini jangan dijadikan alat politik, apalagi kepada mereka yang kritis. Nah, artinya menurut Anda ini adalah mengada-ngada disandera karena terlalu kritis? Ya kalau ada seorang teroris ya yang diduga teroris dari 2014-2015, kenapa baru ditangkap 6 tahun kemudian? Dia mungkin padahal dia juga berhubungan dengan sejumlah tokoh, pejabat, polisi juga dekat dan lain-lain. Ini Mas Fadli, sorry Mas, ini Mas Fadli ketipu juga. Waduh. Menurut saya ketipu juga. Maksudnya ketipu kan time frame-nya tadi Memang Jelas. kalau tidak ada ledakan katedral, mungkin semua ini tidak akan terkuak. Karena memang ada proses kita tahu kok retroaktif. itu kalau soal berita itu, saudara Munarman berbicara dengan sejumlah orang, dia ditarget dengan hal itu udah lama ya. Dan sudah disampaikan juga kepada sejumlah tokoh pejabat itu tidak benar. Biasanya kalau teroris itu dia mengaku bahwa dia itu teroris. Misalnya dia habis meledakkan atau melakukan satu tindakan terorisme, dia mengklaim. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, menurut sampean teroris itu apa sih? Ya itu, coba kita lihat, kita baca undang-undangnya. Atau ada kekerasan, ancaman kekerasan dan sebagainya, ya kan? Itu definisi terorisme itu yang paling lama. Not really exactly like that. Kita baca. Gini loh. Saya terangkan. Supaya kita nggak usah berandai-andai, kita baca aja. Saya buka dulu. Undang-undangnya kita baca aja bersama-sama. Yang pada yang bagian mana yang not exact supaya kita nggak dapat kusir. Kalau misalnya membahas undang-undang hukum ini Bang Abdul Khair harus berpendapat. Silakan. Enggak gini. Dalam Undang-Undang Nomor 518 bahkan yang funding pun ini kan nggak ada kekerasan sama sekali. Kita tahan dulu, silakan. Yang mendonasi pun bisa ditangkap loh. Sebentar. Bang Abdul Khair, ditahan dulu mahasiswa. Ya begini, perbuatan atau serius dari tindak pidana terorisme itu menunjuk ke dalam undang-undang itu sendiri. Banyak disebutkan itu, misalkan pasal 14 menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai pasal 13. Dan masing-masing sifatnya itu spesifik dengan karakteristik tertentu.
Kemudian pasal 15, di situ disebutkan ada pemufakatan jahat, ada persiapan, percobaan, pembantuan, dalam hal apa? Terkait dengan pasal 7 misalkan, dalam hal kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan adanya suatu tindak pidana terorisme. Dan itu masing-masingnya terkait dengan penegakan hukum yang berbasiskan kepada pendekatan kepastian hukum yang adil. Permasalahannya, apakah aksiologi hukum, kepastian hukum yang adil mampu diterapkan dalam perkara Munarman? Kan itu permasalahannya. Tadi dipertanyakan posisi daripada saudara Emmanuel. Menurut azas, menurut hukum, dia memiliki hak. Negara memiliki kewajiban untuk mengatur alat-alat bukti yang sah. Dan itu disebutkan secara ekspresif perbis dalam pasal 184 KUHP. Apa itu? Selain ahli, saksi. Saksi dalam pengertian yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung. Mahkamah Konstitusi mengatakan juga saksi fakta. Nah, bagaimana saksi yang ada di belakang sebelum perkara itu terjadi? Seperti dalam hal ini kesaksian Emmanuel terhadap sosok pribadi Munarman. Sah. Tidak ada larangan. Meskipun dia orangnya Jokowi, ketua relawan Jokowi Tidak ada urusan dengan Jokowi, dengan siapapun. Ini penegakan hukum. Sebentar. Sebentar. Saya sedang bicara. Anda mau saya tidak menyalahkan Noel. Saya tidak menyalahkan Noel atas kesaksiannya. Sama sekali tidak. Kita habiskan berikan kesempatan terlebih dahulu. Kita habiskan Bang Abdul Hoir. Saya ingatkan nggak usah gebrak-gebrak meja. Saya bisa lebih keras. Iya, saya menjelaskan. Ini nggak perlu gebrak meja. Bapak-bapak, kita dialog. Ya sopan. Pak Abdul Hoir. Bang Henry, mohon maaf Bang Henry. Kita dialognya beretika. Pak Abdul Hoir, dilanjutkan poinnya. Nah, sekarang begini. Ahok menghadirkan teman kecilnya, teman SD-nya bersaksi tentang keperdilan Ahok. Maksudnya apa dalam konteks teoritis? Untuk membuktikan apakah benar nanti ada kejiwaan, faktor psikologis seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Di sini dilihat adanya keterhubungan antara penggunaan pikiran yang salah dengan faktor kejiwaan secara psikologis, sosiologis mempengaruhi seseorang itu melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, bahkan dalam persidangan itu dihadirkan ahli psikologi, psikiater, psikolog, guna mendeteksi apakah benar seseorang ini ada gangguan kejiwaan atau ada kesalahan berpikir atau faktor-faktor lain. Oleh karena itu, secara keilmuan, integrasi dalam pembunuhan unsur ini bukan hanya dilihat dari faktor terjadinya suatu akibat, tetapi juga adanya keterkaitan antara perbuatan dengan sikap batin seseorang. Sikap batin itu apa? Penggunaan pikiran secara salah yang kemudian melahirkan suatu perbuatan. Perbuatan itu dikehendaki diketahui, well and within, dengan sengaja atau dengan maksud untuk menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana teroris. Oleh karena itu ada keterhubungan antara perbuatan dengan kesengajaan sebagai pertanggungjawaban kesalahan dia untuk dapat mampu dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian ada kausalitas baik antara perbuatan dengan pertanggungjawabannya dengan lahirnya suatu akibat. Bang, tapi kan ini sudah berada di ranah persidangan, artinya dua alat bukti yang sudah dihadirkan itu sah dan juga terbukti. Ya, sah. Oke, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Saya berinisiatif untuk membantu jemaat itu dengan, karena saya pikir saya kenal Maman kan. Walaupun kita ingin mengidentifikasi dulu siapa kelompok-kelompok yang tidak setuju itu. Nah, saya kontak Maman, saya bilang begini, itu gereja bokap gue tuh di HKBP Cinere susah dibangunnya karena banyak pihak-pihak yang protes. Terus Maman tanya, surat-suratnya lengkap, saya bilang izinnya ada, udah ada. Ya sudah, kalau prosedur hukumnya sudah ada, proses administrasinya lengkap, izinnya juga sudah ada, ya nggak boleh dong ditolak begitu saja tanpa argumentasi yang kuat. Akhirnya saya bilang ke Maman, ya sudah nanti kalau ada anggota yang mengaku-ngaku sebagai FPI dan menolak pembangunan gereja itu tanpa argumentasi yang kuat, walaupun surat-suratnya ada, ya izinnya lengkap, saya akan kontak lu lagi, kira-kira gitu, saya bilang ke Maman.
Ya kontak aja lah, gua kontak aja pasti gue bantu Roy. Ya masa kita rumah ibadah kok ujinya lengkap kok kita tolak-tolak. Ya nggak bisa kan kita negara hukum. Tadi sudah kita simak bersama pernyataan dari Roy Pakpahan, salah satu saksi yang melihat bahwa kontribusi Munarman juga pernah ya mendirikan sebuah gereja. Iya, tidak hanya Roy Pakpahan, tapi tadi juga Emmanuel Ebenezer yang berdiri tegak menolak tuduhan terhadap Munarman yang dituduh sebagai seorang teroris. Apakah hal-hal ini sebenarnya bisa meringankan, Bang Henry? Soal meringankan dan memberatkan itu nanti setelah hakim berkeyakinan. Jadi hakim itu untuk menyatakan seorang itu bersalah atau tidak tergantung dari keyakinan hakim yang ditunjang oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Nah, nanti ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Yang menjadi persoalan di sini bukan soal meringankan atau memberatkan, tapi kalau dinyatakan bahwa Munarman itu tidak terlibat dalam terorisme, ini yang menjadi persoalan hukum. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita berbicara dalam kasus ini, Munarman tentunya tidak dapat dilepaskan dari kapasitasnya sebagai sekretaris umum atau sekretaris jenderal FPI. Itu satu. Ya dalam kapasitas dia sebagai sekum FPI itulah dia kemana-mana yang melakukan menghadiri pembaiatan dan sebagainya. Ya. Nah, sementara FPI itu sendiri sejak awal berdiri 98, kalau tidak salah, saya orang yang pertama mengatakan bahwa ini adalah kelompok preman berjubah. Ya. Jadi dari awal saya minta tuduhannya serius sekali Bang Henry. Kenapa? Tuduhannya serius sekali. Ya. Dan ketika Rizik Syihab datang tanggal 10, tanggal 11 saya langsung ke Polda Metro Jaya, saya minta supaya menindaklanjuti laporan saya terkait dengan pencemaran nama baik saya, dan saya minta supaya dia ditangkap. Bahkan ketika tahun 97, ketika dia masih 2 minggu sebelum dia berangkat umroh itu, saya sudah minta agar Polri tidak segan-segan, tidak takut untuk menangkap dan menahan Rizik Syihab. Artinya dari awal saya melihat memang organisasi ini adalah organisasi yang pada waktu itu saya sebut sebagai preman berjubah. Nah, preman berjubah ini kemudian menjadi kelompok radikal. Kemudian seperti misalnya HTI, memasukkan pendirian khilafah Islamiyah dalam visi dan misi anggaran dasar FPI, sehingga terlibat dengan jaringan terorisme di Indonesia seperti Al-Qaeda dan ISIS. Ini nggak bisa dipungkiri, bukti banyak, ini hanya sekelumit dari bukti-bukti yang saya miliki. Ya, nah kalau dikatakan tadi sudah Fadlizon mengatakan mereka tidak punya senjata, siapa bilang? Dalam satu acara Rizik Syihab mengatakan siap angkat senjata, kita punya senjata, sisa-sisa perang di Poso, ada kan? Itu kalimat yang ngomong itu siapa? Rizik Syihab sendiri, artinya ada senjata. Dan ditemukan dalam kasus kilometer 50. Ini hal lain ya Bang? Iya, arti senjata mereka tuh ada, itu satu ya. Kemudian ya, apa yang mereka lakukan? Kalau boleh saya tanggapi ya. Yang pertama soal organisasi tadi. FPI itu kan sebagai organisasi diakui oleh hukum kita. Kemudian baru pengakuannya itu tidak dilanjutkan, tidak pernah juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ya, tidak pernah ada yang seolah-olah ini menyatakan sebagai organisasi terlarang. Saya kira tidak. Saya termasuk yang sejak awal ketika itu sebagai wakil ketua DPR juga menentang pembubaran sebuah organisasi tanpa proses pengadilan. Karena tidak pernah ada judgementnya. Tuduhan-tuduhan itu tidak pernah dibuktikan. Ya, selama ini FPI bekerja sama dengan banyak aparat pemerintah, bahkan masyarakat merasakan manfaatnya luar biasa, Bang Fadli, apalagi di tengah bencana. Berbicara FPI rasanya Jadi, sudah clear ya Bang Fadli. Iya, tadi kan soalnya tadi disebutkan tidak bisa dipisahkan sebagai sekjen atau sekum dari FPI, kan begitu yang disampaikan oleh Pak Hendrioso tadi. Betul kan? Nah, oleh karena itu jadi dibahas. Saya kira masyarakat pada umumnya, saya termasuk yang berpendapat FPI tidak ada masalah. Ya, oknum-oknum bisa saja di semua organisasi ada oknum-oknum. Tetapi sebagai organisasi berhak
dalam konstitusi kita untuk hidup sebetulnya. Ya, tetapi karena ke situasi politik sekarang tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ya, tetapi kalau kita lihat tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan-tuduhan yang berat yang Coba harus kita lihat dulu Bang Oke, Fadli oke. bahwa Bapak ini kita punya video ketika Munarman hadir di tempat yang dianggap pembayatan ISIS, baik itu di Jakarta, kemudian di Di Medan Makassar. dan juga di Makassar. Kita tampilkan pernyataan Pada tahun Munarman. 2015 lalu. Sekarang kita bersama-sama mengusung tantangan untuk berbaiat kepada Khalifatul Muslimin Abu Bakar Al-Baghdadi akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hasan. Saudara-saudara sekalian, pertama kita perbaharui iman kita dengan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ini nahnu nubayi'u khalifatal muslimin Abu Bakr al-Baghdadi al-Quraisy al-Husaini al-sam'i wa ta'ati ala kitabillahi wa sunnati rasulihi fil mansyati wal makrahi Silakan. Saya tidak tahu juga itu video itu apa. Ya, tetapi yang saya dengar dari saudara Munarman ketika saya pernah mewawancarai, dia hadir diundang diskusi di dalam sebuah diskusi. Kemudian di acara diskusi itu tiba-tiba ada pembayatan itu. Kalau saya lihat ini, saya baru lihat videonya pertama kali. Saudara Munarman diam aja, nggak ikut. Dia malah menunduk, nggak ikut berikrar atau semacam itu ya. Itu contoh yang kita lihat. Kemudian pada waktu itu banyak orang yang salah paham soal ISIS ini. Biasa kan? Dulu juga banyak yang salah paham soal Al-Qaeda. Ternyata ini memang organisasi teror kalau ISIS ya, karena dia melakukan transnasional. Dan ini juga di belakangnya ada kepentingan-kepentingan barat yang memang mau melakukan stigmatisasi juga bagi kelompok umat Islam. Dan akhirnya dikoreksi kan, ada sejumlah orang yang juga salah, kemudian mengoreksi bahwa ternyata tidak seperti yang diduga. Mas Fadli Itu udah lihat ketika videonya, itu pidatonya Munarman? saya belum lihat. Belum lihat? Ya ini kan yang diperlihatkan kan ini. Iya. Jadi saya melihat tadi kan baiat katanya. Iya. Kalau seseorang baiat itu, dia yang memimpin baiat, dialah yang memimpin. Bukan, Mas. Dia sesuai dengan waktu itu pendapatnya bahwa dia hanya hadir di dalam sebuah diskusi. Kan Tidak terlibat kalau ya? lihat Absolutely, saya tahu. itu. dilihat backgroundnya tadi kan Saya bannernya. mengikuti persidangan Munarman Nah. mulai dari awal. ya saya tidak Saya- mengikuti. Ya, saya sudah melihat bagaimana dia melakukan pidato di acara itu. Dan saya tahu substansi pidatonya. Ya, jadi begini, seperti saya katakan, banyak orang tertipu oleh ISIS ini, oleh Al-Qaeda ini. Banyak orang tertipu. dengan kedok Anda seperti tadi misalnya, ya, Bang Fadli ya. banyak orang yang kita lihat juga, Jangan-jangan Pak Fadlizon itu masuk yang tertipu juga. oh enggak, saya dari awal mengatakan bahwa ini organisasi nggak benar. Mas, begini Oleh Mas. karena itu banyak orang Indonesia yang datang ke sana, menurut saya harus kita perbaiki karena mereka tertipu. Artinya Bang Munarman juga FPI tertipu tertipu. dalam hal ini? Enggak, di dalam hal That's ini. the point. Saya mau Dalam katakan hal ini begini. kalau kita lihat ya, dalam hal ini kalau kita lihat ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu saya tidak lihat karena Munarman diam aja di situ ya, nggak berbicara apa-apa. Dan ada waktu itu yang saya baca juga orang-orang tertipu. Waktu ada Al-Qaeda orang ada heroisme semacam itu. Waktu Afghanistan seperti itu biasa. Ada revolusi di Iran dulu seperti itu. Jadi tergantung orang bagaimana melihatnya, itu hak orang. Tetapi kalau dia terlibat dan kemudian ikut di dalam kelompok bersenjata itu satu hal yang lain. Ya, Oke, baik. ini saya mesti jelaskan. Saya mengikuti persidangan ini. Satu, di dalam sambutan Munarman itu, dia mengatakan bahwa betapa pentingnya mewujudkan daulah di Indonesia. Sebentar, tadi Daulah satu rangkaian kemana? video sama yang tadi, apakah satu rangkaian antara pidato Ada satu dan juga rangkaian video acara, pembayatan? itu kan di markas FPI di Makassar. Ya itu saya tidak lihat Ya. ya. Dan begini satu hal lagi. Ya. Orang berpendapat dari dulu, para founding fathers kita udah berdebat soal itu sebelum tahun 45. Iya, Biasa cuma saja. masalahnya Mas, masalahnya yang harus Anda perhatikan, Ya. output dari pidato dia itu akhirnya yang membuat semua saksi yang memberatkan dia dalam persidangan itu mengatakan bahwa dia adalah korban. Kalimatnya seperti apa Mas? Coba diulangin Mas, tolong ditegaskan Saya kembali. tidak bisa Intinya?
intinya adalah bahwa kalau ingin syariah itu tegak di Indonesia, maka daulah harus segera diwujudkan Kan di daulah Indonesia. macam apa kan belum Daulah, pasti, kan? ya daulah khilafah Islamiyah. Dia udah menyebutkan itu. Dalam pidatonya jelas kok. Ya, kita Dan nggak transkrip tahu, ya. itu ada di dalam Itu persidangan. kan yang Anda sampaikan. Saya nggak dengar pidatonya apa. Kita berbicara apa yang kita diskusikan, apa yang kita sama-sama, resourcesnya itu sama. Tapi kalau Anda ngarang kayak gitu kan kita juga nggak tahu. Ya, karena saya Ya, hadir di maksud persidangan, kita kalau, bisa kalau dilihat. misalnya itu disampaikan, ada di kutipan ini, baru kita bisa bicara, menanggapi. Tapi kalau Anda ada di persidangan, saya nggak ada di persidangan. Oke, jadi begini, mungkin jangan terburu-buru mengatakan bahwa Munarman bukan terorisme, dia tidak terorisme, tidak ikut dalam terorisme dan sebagainya. Tapi ketika dibuka ini, oh saya belum nonton itu. Nanti terulang lagi seperti kasus siapa yang operasi plastik. Kemudian Anda dengan kencengnya mengatakan bahwa ini korban penganiayaan, ternyata Anda ditipu orang. Itu loh, Bukan. Ini jangan terlalu. Itu saya wakil rakyat, menerima aspirasi, saya sampaikan. Dia yang menipu. Bukan. Kita kembali ke konteks Beda. ini ya Bang ya. Kita Itu kembali ke berbeda. konteks ini. Terima kasih. Ini yang selalu diulang-ulang oleh orang seperti Anda. Seolah-olah seperti itu tidak. Orang menerima aspirasi, emang nggak bisa tahu semua. Apalagi kelasnya kayak begitu. Begini, saya sedikit cerita ya, bahwa saksi-saksi yang memberatkan Munarman di persidangan itu adalah orang-orang yang merasa menjadi korban. Ini yang harus kita lansir seluas-luasnya, bahwa mereka itu ada saudaranya yang mati karena hadir di baiat, lalu dia merasa termotivasi oleh seruan-seruan Munarman untuk mewujudkan daulah. Satu. Yang kedua, ada produk-produk yang keluar dari orang yang hadir di situ. Menjadi pelaku bom di Zolo, di Filipina. Yang kedua adalah pelaku bom katedral. Semuanya ada di situ. Secara lokus tempus, ada korban di situ, ada produk di situ, yang kemudian mereka menganggap orang-orang yang bersaksi ini inilah produk Munarman ketika dia memberikan motivasi. Ya kita ini kan udah Munarman ini jangan dibilang begini. bahwa dia adalah melakukan baiat. Dia tidak melakukan baiat, tidak melakukan betul, tidak tamkin. melakukan. Tapi dia melakukan dorongan kepada orang untuk mewujudkan daulah, untuk melakukan gerakan-gerakan Begini ya, amalia. Artinya gini loh, saya Munarman ini- ini adalah katalisator di sini. Dia Oke. enabler. Ya itu kan analisa, ya kan? Jadi analisa itu tidak bisa menjadi sebuah pegangan karena orang bisa beda perspektif. Soal daulah, saya pro Republik Indonesia. Saya kebangsaan, ya. Pancasila juga kan? Oh jelas, Ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar. Udahlah, kalau itu nggak usah dibanding-bandingin. Nanti saya lebih Bang jago Fadlizon, dari semua orang itu. Bang Fadlizon, kita tahan dulu. Kita Tapi punya maksud saya cuplikan juga. begini. Ya, Bang, Maksud saya dari dulu ide soal daulah kah dan sebagainya itu kan sebagai ide. Bagaimana orang bisa melarang? Boleh kita dengarkan Bang Fadlizon, Fadli, kita ini video dengarkan lengkap dulu. soal pernyataan ada daulah tadi, kata Mas Islah tadi. ini Mas. cuplikan pernyataan dari seorang Munarman. Ya, silakan. Itu dilakukan oleh daulah sebetulnya. Itu yang intinya sebetulnya. Betapa luar biasanya kalau dakwah itu daulah yang melakukan. Ya. Percepatannya luar biasa. Nah karena itu dalam soal ini sebetulnya dalam soal daulah ini banyak yang ya pertanyaan-pertanyaan bagaimana kemarin misalnya ada pertanyaan menghadapi mereka yang menyatakan itu tidak wajib segala macam. Saya kira itu bisa dijawab dengan gampang lah ya. Misalnya begini, salah satu contohnya. Kalau ditanya yang wajib itu sholatnya atau wudhunya, kan sholatnya yang wajib itu. Tetapi kalau sholat tidak wudhu kan tidak sah sholatnya, nggak bisa dilaksanakan sholatnya kan. Nah begitu juga tadi, hukum hudud itu hanya bisa dilaksanakan kalau ada kekuasaannya. Saya Saya sedikit dulu ya. Kalau menurut saya tidak ada masalah, itu pendapat. Orang berpendapat daulah, ya. Menurut saya apa? Ini kita katanya negara demokrasi, ya. Dan dia tidak mewujudkan apa, cuman kata daulah tok doang. Begini, kita harus kata bedakan. daulah itu diharamkan. Bukan. Saya sekali lagi, saya juga sangat pro kepada NKRI, ya. Dan dari dulu persoalan ini sudah dari sejak sebelum kemerdekaan sudah ada. Tidak ada yang salah artinya. Ya, artinya sebagai pendapat, kalau kita memang mau konsisten berdemokrasi ya sudah, kecuali ada pergerakan, ada organisasi mau mendirikan. Oke. Itu pun Ya. kalau di barat selama misalnya Hizbut Tahrir ingin daulah Islamiyah. Lahirnya di mana? Di Inggris. Di Inggris hidup sampai sekarang. Boleh yang namanya. Oke, Saya tanya, yang sebentar. orang Hizbut Mas Islah Tahrir ada yang ditahan dulu. ditangkap Bang kan? Henry, Mas Islah Sebentar. ditahan dulu, Bang Henry. Jadi
Acara Ya ini, apalagi ini nggak ada ya, apa-apa. acara ini tadi bukan dalam rangka berdiskusi tentang daulah Islamiyah, bukan. Tapi terkait dengan acara pembaiatan kalau saya nggak salah itu. Dan kehadiran Munarman bukan orang bodoh ya. Dia tahu apa yang dia ucapkan, dia tahu tujuan dari ucapannya. Ya. Dan sekarang memang sudah ada nggak melahirkan dia mengatakan itu. pembaiatan tadi kepada siapa, Al-Baghdadi dan sebagainya? Kan tidak ada. Tidak Mas, harus. dia Munarman mungkin hadir pada tempat yang salah, pada waktu yang salah. Oh tidak. Ya kenapa? Karena tidak ada bukti dia. Itu penafsiran Anda Loh, bukan. karena membela Munarman. Iya begitu. betul, saya membela Kalau Munarman karena saya saya membela yakin. kebenaran, saya tidak Saya membela loh, siapa-siapa. karena Saya tidak bela ada. kebenaran Mas, untuk tegaknya kalau hukum, soal tegaknya pemikiran keadilan. khilafah, kalau soal pemikiran Iya. khilafah, ada nggak orang aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang ditangkap? Ya makanya apa yang disampaikan oleh saudara Kalau Munarman. tidak ada produk-produk direct impact yang berupa kejahatan-kejahatan Itu teror, analisa. mungkin loh, Karena dia, analisa. apakah dia jaringan dari itu? Sebenarnya Apakah dia kalau klaim? kita Saksi yang memberatkan itu mengatakan saya terpengaruh oleh itu sehingga saya berangkat ke Suriah kan Pak ini. Abdul Hoyer Aduh, ditanggapi, apakah video kita tadi ini bisa baru masuk ke aja di proses Indonesia. persidangan? Sebentar. Jadi bukti yang jelas. Tapi harus kita tahan jeda dulu ya Bang harus ya, jeda kita dulu, jeda Bapak. sesaat lagi. Ya, tadi sempat terpotong, langsung boleh ke intinya Pak Abdul Hoyer. Ya begini, di ujung video tadi itu Munarman menyebutkan kekuasaan. Maksudnya begini, kalau bidang hukum yang bersifat pribadi, ibadah, itu masing-masing umat Islam bisa menyelenggarakan itu. Muamalah dan lain sebagainya. Dimaksudkan oleh Munarman itu ketika hukum yang bersifat publik, jinayat misalkan, itu hukum pidana, itu otoritas dari hukum kekuasaan, itu yang dimaksudkan oleh Haji Munarman. Sehingga begini, apa yang disampaikan oleh Munarman dalam acara itu acara yang kedua. Dia diundang di acara yang pertama. Acara yang tadi itu acara yang kedua yang spontan setelah acara pertama. Jadi kalau acara pertama seminar itu memang diundang. Yang ini sama sekali tidak diundang di tempat acara seminar. Jadi kalau terkait dengan baiat, Munarman tidak ada mens rea, tidak ada kehendak. Dia sebagai tamu yang insidentil. Tidak tahu latar belakang. Segala sesuatu hal yang terkait di belakang hari, katakan seperti itu. Kemudian unsur menggerakkan. Menggerakkan ini sifatnya adalah provokasi atau disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, provokasi dalam penghasutan, itu material faith. Di sini ada dua pihak, terhasut dengan penghasut, seperti delik penyuapan. Ada yang menyuap, ada yang disuap. Deliknya berpasangan. Ada dua kesengajaan di situ. Nah, oleh karena itu di dakwaan jaksa, pasal 14 itu dijuntukkan ke pasal 7. Berarti kesimpulannya, secara hukum, praktek maupun teoritis, unsur yang di pasal 7 itu, ancaman kekerasan dan kekerasan dalam tindak pidana teroris itu harus ada dulu. Baru orang bisa dimintakan pertanggungjawaban terkait dengan pasal 14. Nah sekarang tidak ada fakta terjadinya tindak pidana teroris dalam dakwaan Munarman di pasal 7 itu. Misalkan siapa yang merasakan kekerasan atau ancaman kekerasan, siapa yang dibunuh, siapa yang dirugikan, apakah ada objek vital, kerusakan, kehancuran, fasilitas lingkungan hidup terkait dengan apa yang Munarman sampaikan, tidak ada. Menurut Anda tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau begitu kita coba dengarkan dulu bagaimanakah respon dari Prof. Andi Hamzah, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, terima kasih banyak waktunya malam hari ini, Prof. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Hamdi, kami ingin tahu pandangan Anda. Jadi saya tidak tahu mengenai kasus ini. Saya hanya mau bicara sekarang mengenai pidana mati. Ya, pidana mati itu masih ada negara yang menganut seperti Jepang, RSC, Malaysia, Singapura, Indonesia. Ada yang sudah mencabut seperti Turki. Turki ini ada pidana mati tapi tidak boleh menjadi anggota Uni Eropa. Maka dia cabut, dia ganti dengan aggravated life imprisonment. Jadi di Turki ada dua macam pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup dipidana penjara sampai mati. Yang kedua dipidana sampai mati dan secara keras. Jadi terus menerus dalam sel. Nah, itu mengganti pidana mati. Nah, yang kemudian Indonesia ini ada orang yang
tidak setuju pidana mati. Ada beberapa orang ya. Antara lain ini Yon Artiono Arbai. Ini mantan jaksa tinggi ini. Aku menolak hukuman mati. Ini Prof. bukunya. Andi, dalam kasus Munarman untuk proses pembuktian kasus terorisme, karena tadi sebagian pihak menganggap Munarman ini menggerakkan, tapi ada juga yang membantah. Tunggu dulu. Jadi saya ini Artiono tadi. Kemudian ada impartial menggugat pidana mati. Ya. Ada beberapa orang ya. Jadi saya, bagaimana singkatnya, bagaimana pendirian saya? Bagi saya tidak setuju pidana mati kecuali genosida. Satu. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Crime against humanity. Ya. Yang ketiga, terorisme. Terorisme ini juga tidak seluruhnya diatur seperti pemboman Bali, pemboman 1, 2, ya, Marriott, Sudirman, Poso, yang langsung merencanakan melakukan pemboman. Itu pantas pidana mati menurut saya. Tapi kalau yang membantu hanya menyetir mobil, hanya siapkan tempat hotel, itu tidak pantaslah pidana mati. Ya. Jadi hanya yang merencanakan dan harus ada bukti seperti bom Bali itu, bom Bali 1, 2, Marriott, Sudirman, dan lain-lain itu ya. Berarti artinya yang melakukan tindakan terorisme ya Prof ya? Ya itu terorisme. Jadi ini kalau Arya bicara belum bikin apa-apa, ya dia belum melakukan terorisme, merencanakan juga belum. Ya toh? Tidak ada. Jadi itu pendapat saya. Baik, Prof. Andi Hamzah. Jadi, kemudian ini kasusnya panjang ini. Tentu berhari-hari, berminggu-minggu sidang pengadilan negeri. Kalau tahu di hukuman berat, katakan pidana mati, dia akan naik banding. Sesudah banding lama baru kasasi lagi. Sesudah kasasi harus ada putusan presiden menolak gerasi. Jadi panjang sekali. Saya perkirakan sampai pemilu 2024 belum selesai perkara ini ya. Gitu. Terima kasih Prof. Andi Jadi Hamzah. saya bilang terorisme itu seperti bom Bali 1, 2. Iya. Kalau omong-omong, kemudian ada orang antara orang yang hadir itu melakukan terorisme, kemudian ya ini tidak ada apa-apa, merencanakan juga tidak. Apa yang dibuat ini orang, ya kan? Ya. Baik, terima kasih Prof. Andi Hamzah. Itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, seperti dikatakan Pak Abdul Khair tadi, tidak ditemukan kehendak, tidak ditemukan bahwa Munarman ini ingin menjadi seorang katalisator dalam kasus terorisme. Bang Hendrioso. Poinnya apa? Saya membela NKRI. Saya tidak membela siapa-siapa. Dihadapkan dengan orang yang membela Munarman. Jadi pendekatannya sudah barang tentu berbeda. Pendekatan yang subjektif, ya. Kemudian lebih banyak pada mendengar keterangan Munarman. Sementara saya berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang saya dapatkan dari lapangan. Dan yang saya dapatkan dari teman-teman yang bahkan saya ada mengetahui sendiri, melihat sendiri. Sehingga nggak akan nyambung. Apapun teori yang disampaikan, itu teori usang. Semua kita juga tahu. Ya. Gimana usang itu masih dipakai, salah ini. Ya nanti itu dulu. Komunistis, Nanti ada. Anda setiap bicara selalu mengaku saya sebagai ahli hukum, saya doktor. Itu nggak perlu kita banggakan lagi. Oh, anak saya aja doktor semua kok. Ya, nggak usah. Jangan dengan cara yang pongah seperti itu. Saya nggak suka begitu ya. Nah, teori usang saya katakan, karena banyak teori-teori yang baru. Kita nggak usah menunjukkan bahwa saya paham dengan teori ini. Sekarang kaitan teori-teori itu dengan peristiwa ini apa?
kita bicara apakah Munarman teroris atau bukan, kan begitu. Itu yang nanti akan dibuktikan di persidangan ya? Iya, itu sedang dibuktikan di persidangan. Kami harus jeda terlebih dahulu hanya di catatan demokrasi, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Bahasan mengenai Munarman kita tunggu karena belum jelas apakah tuntutannya nanti yang selama ini beredar itu kan tentang hukuman mati itu dianggap hoax oleh tim kuasa hukumnya. Itu dianggap hoax karena memang baru diucapkan dakwaan oleh pihak JPU, pasal-pasalnya ya, belum. yang menjerat Munarman. Sekarang kami sudah kehadiran Syekh Muhammad Jaber. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One, bintang tamu, host kita, Andrew, Maria, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah, wa ba'd. 2 hari yang lalu, saya duduk santai bersama keluarga. Lalu kita bahas ada masalah, salah satu keluarga curhat kepada saya. Pihak kedua curhat kepada istri. Dua pihak merasa benar, dua pihak merasa dizalimi. Kita jadi bingung ini, siapa yang berhak, siapa yang dizalimi dari orang lain. Ini kesempatan bagi saya memberikan pelajaran untuk keluarga dan anak-anak saya. Pasti di antara dua pihak ada yang zalim, ada mazlum, ada yang dizalimi. Tetapi biasa manusia tidak berani berkata saya bersalah. Masing-masing merasa berhak, masing-masing merasa benar. Karena itu harus menjaga sifat adil. Menjaga sifat adil. Walau ala anfusikum. Walaupun atas diri kita sendiri. Lalu istri saya bisik kepada saya, kok bahas masalah adil bersama anak-anak itu berat? Saya bilang tidak. Masalah adil itu bukan bagi pemimpin saja, bukan bagi pemerintah saja. Setiap orang harus mempunyai sifat adil, sikap adil. Di rumah, di kantor, dalam kerja harus mempunyai sifat adil. Karena itu saya sering menyampaikan kepada teman dan sahabat, apalagi keluarga, usahakan menjaga sifat adil walaupun atas diri kalian. Lalu saya memberikan kisah yang sangat luar biasa. Di zaman Khulafa'ir Rashidin, Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warḍah. Masa umat yang mulia, masa keadilan. Dan masih umat Islam umat yang mulia sampai akhir zaman. Asal kita menjaga adil. Kemuliaan kita tergantung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, suatu hari beliau berjalan di pasar. Beliau melihat toko menjual alat perang. Beliau melihat baju besi milik beliau sendiri. Kaget Amirul Mukminin. Kok ini baju besi saya? Yang milik toko itu orang Yahudi. Kata beliau, bukan. Ini milik saya sendiri. Kok mana buktinya? Kata, kamu mana buktinya? Akhirnya, mari kita sama-sama ke hakim pengadilan. Berdua, Amirul Mukminin, pemimpin dunia, bukan satu negara, beberapa negara. Dan salah satu masyarakat, bukan orang Islam, Yahudi. Berdua masuk kepada Al-Qadhi Shuraih, seorang sahabat, seorang ahli qada, ahli adil. Apa masalahnya? Kata Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warḍah, ini baju besi saya. Sudah lama saya merasa kehilangan. Ketemu di toko fulan ini. Kata fulan, mohon maaf, saya tidak mendustakan Amirul Mukminin, tetapi ini baju besi saya. Mana buktinya? Buktinya baju besi milik saya, di toko saya. Mana buktinya, wahai Amirul Mukminin? Bayangkan, masih diskusi. Kalau di zaman ini bagaimana kalau barang kita lihat sama orang, langsung ditangkap. Bukan pemimpin, pegawai negeri, siapa saja langsung ditangkap tanpa ada bukti. Ini buktinya, ini milik saya. Tapi mereka mengikuti aturan keadilan, qada, hakim. Lalu qadhi berkata, betul wahai Amirul Mukminin. Mana buktinya? Kata Amirul Mukminin, tidak ada. Berarti perlu saksi. Kata Amirul Mukminin, ada saksi. 2 saksi. Yang pertama, gambar, Maulai, yang selalu membantu Amirul Mukminin. Yang kedua, anak saya Al-Hasan,
Karena dua-duanya pasti mereka kalau lihat baju bisi, mereka tahu ini baju bisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Qadhi Shuraih, mohon maaf, tidak bisa menerima dua saksi ini karena kerabat keluarga. Kok enggak bisa? Ini sayyidu syababi ahli jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Kata Imam Qadhi Shuraih, tidak bisa. Terus ada lagi? Enggak ada lagi. Kalau begitu, langsung dia melihat kepada orang Yahudi, berarti baju bisi milikmu. Kaget orang Yahudi. Melihat Amirul Mukminin, pemimpin dunia, bukan satu negara. Qadhi memberikan hukum kepada Yahudi atas Amirul Mukminin. Dan Amirul Mukminin menerima hukum dari Qadhi. Langsung kata orang Yahudi, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah, ini agama yang benar yang menjaga hak semua orang. Terakhir, kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, Inna Allah la yansuru ad-dawlata al-adilah walau kanat kafir. Sesungguhnya Allah menolong negeri adil walaupun beragama kafir. Dan Allah tidak menolong negeri Islam kalau tidak menjaga keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Pak Abdul Khoir, Pak Fadlizon, kemudian Bang Emmanuel Ebenezer. Terima kasih juga untuk Bang Heri dan juga Bang Islah. Tadi juga sudah hadir bersama kami, ada Prof. Andi Hamzah. Pemirsa, kita lihat nanti bagaimanakah kasus hukum Munarman ini akan bergulir. Intinya adalah hukum berdiri, tidak abu-abu. Kami berjumpa lagi di catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa.